Sebelum Anda menikmati video YouTube ini, pastikan bahwa Anda telah mensubscribe YouTube dari Miracle Production Channel yang ditulis dengan huruf N satu aja. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar Anda dapat mendapatkan notifikasi untuk video terbaru dari Miracle Production Channel. Kami menunggu like, subscribe, dan komen dari Anda. Thank you, bye-bye. Halo sobatku semua, hari ini kembali lagi berjumpa dengan aku di channel YouTube Miracle Production Channel. Dan hari ini aku mau bahas sesuatu yang menarik untuk kita semuanya. Pernah nggak sih kita bertanya, apakah suatu saat nanti motor listrik dapat mengalahkan motor bensin? Lalu apakah suatu saat nanti motor bensin akan ditinggalkan oleh penggunanya karena mulai bermunculan motor listrik? Oh my god! Wow! Mau tahu kelanjutannya? Mari kita simak video yang akan aku bahas pada hari ini. Seperti yang kita tahu, dalam tahun ini banyak bermunculan merek-merek motor baru. Ada dari mereka yang tadinya sudah memiliki pasar di area sepeda, lalu mereka mengupgrade diri untuk terjun ke dunia motor listrik. Namun ada merek-merek baru yang tiba-tiba terjun ke motor listrik dan membuat motor listrik semakin beragam. Baik beragam dalam bentuk, baik beragam dalam model, bahkan beragam dalam harga. Lalu, kira-kira apa sih yang membedakan antara motor listrik dengan harga mahal dengan motor listrik dengan harga yang murah? Harga motor listrik setelah saya riset beragam. Ada yang mulai 8 jutaan, 10 jutaan, bahkan sampai 50 jutaan. Sangat beragam bukan? Jadi hari ini aku mau bahas tentang motor listrik dan motor bensin. Banyak pertanyaan bermunculan. Apakah suatu saat orang akan meninggalkan motor bensin dan semua beralih ke motor listrik? Bahkan kita juga tahu regulasi dari pemerintah mulai menggaungkan motor listrik, mulai mempromosikan motor listrik yang dinilai lebih efisien dan dinilai lebih ramah lingkungan. Tapi di video kali ini aku mau ajak kalian semua buat yuk kita belajar apa sih motor listrik, bagaimana sih kelebihannya, apa sih kekurangannya, apa sih perbedaannya dibandingin motor bensin. Dan sebelum kalian melanjutkan menonton video ini, jangan lupa kalian like, subscribe, dan komen channel YouTube Miracle Production Channel. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai tema pada hari ini, aku mau tunjukin kepada teman-teman semuanya beberapa merek motor listrik yang mulai ada di Indonesia. Nih, ada di kiri atas aku. Aku tampilin beberapa di sini merek-merek motor listrik yang mungkin kalian baru pertama kali dengar, atau mungkin kalian baru pertama kali lihat, kalian sudah berkali-kali lihat, atau bahkan mungkin dari salah satu di antara ini ada yang sudah pernah kalian coba. Oke, lanjut ke berikutnya. Aku mau bahas di sini yang pertama dari segi efisiensi. Mana lebih efisien antara motor listrik atau motor berbahan bakar bensin? Kita bagi dua. Yang pertama, motor listrik. Menurut penelitian, kapasitas baterai yang dapat disimpan oleh motor listrik itu dapat mencapai jarak tempuh 45 sampai 60 km dari baterai 0, baterai full sampai kembali ke 0 lagi. Itu bisa menghasilkan jarak tempuh 45 km
sampai 60 km. Dan motor bensin dalam jarak tempuh 45 sampai 60 km, kita tahu bersama-sama minimal membutuhkan 1,5 liter bensin. Dan kita lihat harga bensin saat ini. Saat ini harga bensin paling murah di harga 10.000. Jadi kalau 1,5 liter artinya kita harus spend uang kita 15.000 untuk kita menempuh jarak tempuh 45 sampai 50 km. Itu pun tergantung. Ketika motor Anda motor keluaran lama, tentunya pemakaian bahan bakar bensin akan lebih boros. Kita coba bandingkan dengan motor listrik. Seperti tadi yang saya katakan, motor listrik dapat menempuh jarak 45 sampai 60 km saat baterainya penuh. Dan ketika baterai itu dari 0 ke full, motor listrik hanya cukup dicolokkan ke listrik. Dan setelah dihitung-hitung, pemakaian daya yang dikeluarkan untuk memenuhi baterai kapasitas motor listrik itu hanya senilai Rp2.500. Keren bukan? Dengan 2.500 Anda bisa menempuh jarak 45 sampai 60 km. Jika menggunakan bahan bakar bensin, Anda mengeluarkan uang minimal Rp15.000. Tapi dengan motor listrik Anda cukup mengeluarkan uang Rp2.500. Dari segi efisiensi, jelas motor listrik jauh lebih efisien. Skornya 1-0. Lalu apakah artinya motor listrik lebih baik dari motor bensin? Tunggu dulu. Tadi kita sudah belajar, kita sudah tahu, kita sudah coba hitung-hitungan efisiensi antara motor listrik dan motor bensin. Dan setelah kita bahas efisiensi, kita bahas efektivitas. Seperti tadi saya sampaikan, motor listrik bisa menempuh 45 km sampai 60 km dalam baterai full sampai habis. Contoh, kita akan menempuh perjalanan sepanjang 90 km. Jika kita menggunakan motor listrik, jadi kita menempuh jarak dari 0 km ke 60 km, lalu kita harus mencas motor listrik itu kembali ke penuh agar kita dapat melanjutkan perjalanan kita sampai ke 90 km. Dan untuk tambahan informasi, dari 0 ke 100 dalam mencharge motor listrik kita perlu waktu 1,5 hingga 2 jam. Tapi jika teman-teman semuanya pakai motor bensin, teman-teman hanya tinggal mengisi bensin, antri di SPBU, dan menurutku tidak lebih dari 20 menit kita antri. Dan kita bisa kembali melanjutkan perjalanan menuju 90 km. Tanpa saya jawab, teman-teman udah tahu kan mana lebih efektif? Motor listrik atau motor bensin? Menempuh 90 km jarak normal, mungkin kita hanya perlu menempuh perjalanan selama 1,5 jam. Tapi jika teman-teman pakai motor listrik, teman-teman akan menambah 1,5 jam berikutnya untuk proses charge motor listrik teman-teman. Tapi ketika teman-teman pakai motor bensin, teman-teman hanya perlu mengantri di SPBU 5-20 menit untuk menambah bensin dan kalian dapat melanjutkan perjalanan kalian menuju 90 km. Tahu kan? Lebih efektif mana? Jadi skornya 1-1. Nah, teman-teman tambah bingung kan? Mana yang lebih bagus? Dari efektivitas, motor bensin jelas lebih baik. Dari efisiensi, motor listrik lebih baik. Kira-kira mana yang lebih baik? Lanjut lagi. Kita sudah bahas efisiensi, kita sudah bahas efektivitas. Sekarang kita bahas
tentang berkendara menggunakan dua motor ini. Saya pernah mencoba motor listrik dan memang harus diakui kelemahan motor listrik salah satunya adalah ketika dia harus melewati medan yang menanjak atau medan yang sedikit ekstrim. Dan harus diakui motor listrik memang tidak sekuat motor bensin. Kita tahu motor listrik itu didesain untuk mungkin perjalanan santai, untuk teman-teman untuk jalan-jalan keliling kota. Tapi motor listrik saat ini belum didesain untuk melewati medan-medan yang ekstrim. Dan memang harus diakui dari segi perjalanan menuju ke medan-medan ekstrim, jelas motor bensin lebih unggul dari motor listrik. Kita sudah bahas efektivitas, kita sudah bahas efisiensi, kita sudah bahas cara lewat medan-medan ekstrim. Lalu kita mau bahas tentang mana lebih hemat dari segi perawatan. Ketika teman-teman punya motor, pasti teman-teman harus spend uang untuk pergantian oli, untuk perawatan mesin-mesin. Itu minimal 2 bulan sekali teman-teman harus membawa motor kesayangan kalian untuk servis rutin di bengkel langganan kalian. Tapi ketika kita bandingkan dengan motor listrik tidak memerlukan pergantian oli. Yang pertama itu. Yang kedua, motor listrik tidak perlu diservis rutin. Nah, keren bukan? Jadi dari perawatan, motor listrik lebih baik. Lalu apa lagi? Seperti yang teman-teman tahu, setiap tahun kita harus membayar pajak kendaraan bermotor. Dan teman-teman seperti yang kita tahu, kendaraan berbahan bakar bensin di dalam perpanjangan STNK atau bayar pajak setiap tahunnya, teman-teman harus spend uang antara 300 sampai 600 ribu rupiah. Tapi tahukah teman-teman, kalau motor listrik hanya memerlukan tidak sampai 20 ribu rupiah setiap tahunnya untuk membayar pajak motor. Luar biasa murah bukan? Lalu kesimpulannya, mana lebih baik, motor listrik atau motor bensin? Kalau dari saya pribadi, tergantung penggunaan teman-teman semuanya. Kalau teman-teman cuma pengen untuk berkeliling kota, untuk have fun, dan teman-teman punya uang berlebih, teman-teman bisa coba kendaraan listrik, teman-teman bisa coba motor listrik. Tapi kalau teman-teman menggunakan kendaraan ini untuk kegiatan sehari-hari, baik untuk bekerja, baik untuk sekolah, baik untuk kuliah, saran dari aku teman-teman mending coba motor bensin. Jadi mana yang lebih baik tergantung kebutuhan teman-teman semuanya. Buat aku mana yang lebih baik untukku saat ini, motor bensin lebih baik. Karena aku saat ini sering berputar-putar melewati medan yang kadang tidak tentu. Jika aku spend uangku untuk motor listrik, buat aku kayaknya untuk saat ini belum. Tapi tidak menutup kemungkinan di masa yang depan, di masa yang akan datang, aku akan punya motor listrik. Aku sudah pernah coba dan aku sudah bandingin dengan motor bensin. Buat aku secara pribadi, untuk saat ini kebutuhanku adalah motor bensin. Kalau teman-teman gimana nih? Teman-teman sudah siap menggunakan motor listrik? Atau bahkan mungkin teman-teman sudah punya motor listrik? Mana yang lebih baik? Tidak ada yang lebih jelek. Semuanya baik. Karena semuanya dirancang untuk memudahkan kita. Jadi jangan berdebat lagi mana yang lebih baik antara motor listrik dan motor bensin. Pilihan ada di teman-teman semuanya. Mana teman-teman lebih butuh? Mana teman-teman lebih butuh motor listrik? Silahkan teman-teman pakai motor listrik. Tapi ketika saat ini kalian masih butuh motor bensin, silahkan pakai motor bensin. Kira-kira dari menonton video ini, teman-teman tim yang mana nih? Tim motor listrik atau tim motor bensin? Silahkan tulis di komentar dan teman-teman bisa komen bebas. Teman-teman bisa komen apa aja. Kasih tahu aku apalagi yang mau kita review, kasih tahu aku apalagi yang mau kita bahas di video-video kita selanjutnya. Dan jangan lupa
tekan tombol like, subscribe, dan komen. Share ke teman-teman kalian untuk informasi-informasi menarik lainnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Pesan buat aku, stop buat saling menjelekkan. Semuanya itu baik tergantung dari mana kamu lebih butuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!